Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah yang berkembang di tengah umat Islam soal Nabi yang sandalnya ketinggalan di surga. Sosok itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Nabi yang memiliki gelar Asadul Usud. Peristiwa itu terjadi saat Nabi Idris alaihi salam melihat surga setelah didatangi oleh malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa. Tak banyak cerita tentang Nabi Idris yang tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran. Sofyan Hadi dalam buku Tafsir Qadisi Jilid 1 mengatakan, nama Nabi Idris hanya disebut dalam surah Maryam ayat 56-57 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Nabi Idris adalah nabi yang lahir di Munaf, Mesir. Ia memiliki nama lengkap Idris bin Yazid bin Mihlail Kinan bin Syed bin Adam. Nama Idris sendiri diberikan oleh orang tuanya. Dalam bahasa Arab, nama Idris berasal dari kata darasa yang secara harfiah artinya belajar. Nabi Idris merupakan manusia ketiga yang mendapat nubuwah atau anugerah ilahi setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syed alaihissalam. Keturunan Nabi Adam ini juga diketahui sebagai kakek dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Idris adalah nabi yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan yang luas dan akal yang hebat. Hal ini bukan tanpa alasan. Nabi Idris tumbuh sebagai manusia yang rajin belajar dan beribadah. Nabi Idris alaihi salam bahkan menjadi manusia pertama yang mengenal aksara serta pandai menulis dan berhitung. Dengan pengetahuannya itu, ia menjadi manusia pertama yang menggunakan pena dari batu kerikil untuk menulis dan menjadikan kuda sebagai kendaraan. Ia juga diceritakan sebagai manusia pertama yang pandai dalam berbagai ilmu, termasuk diantaranya ilmu berhitung, ilmu perang, dan ilmu perbintangan. Nabi Idris alaihi salam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah pada umat keturunan Qabil. Umat keturunan Qabil yaitu Habil yang merupakan keturunan Nabi Adam yang sudah membunuh saudaranya sendiri. Perintah Allah ini turun di saat akhlak masyarakat masa itu telah rusak. Mereka adalah kaum yang menyembah berhala. Bahkan tak sedikit yang berbuat zalim kepada orang lain serta keluarganya sendiri. Berbagai masalah bermunculan dan kondisi semakin tak terkendali, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 sahifah atau lembaran kitab yang berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umat manusia agar kembali ke jalan yang benar. Tibalah suatu waktu di mana Nabi Idris alaihi salam didatangi oleh malaikat pencabut nyawa dan meminta agar dapat merasakan kematian serta melihat neraka dan surga. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam kemudian membuatnya hidup kembali. Israel kemudian mengantarkan Nabi Idris alaihi salam ke 2 tempat tersebut. Begitu terkejutnya Nabi Idris alaihi salam ketika melihat langsung surga dan neraka yang dipaparkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab. Setibanya di tempat pertama, Nabi Idris alaihi salam terkejut karena melihat neraka yang menyeramkan. Ia kemudian menuju surga dan merasa takjub dengan keindahannya yang sangat berbeda dari neraka. Indahnya surga dengan sungai-sungai yang jernih hingga pepohonan rindang dengan tumbuh-tumbuhan yang lezat ternyata membuat Nabi Idris alaihi salam melupakan sandalnya. Ia baru teringat telah meninggalkan sandalnya saat keluar. Saat Nabi Idris alaihissalam masuk kembali mengambil sandal, ia meminta Israel untuk menunggu. Namun Nabi Idris tak kunjung keluar
karena tak ingin meninggalkan surga. Nabi Idris alaihissalam berkata, dirinya sudah mengalami kematian lalu pergi ke neraka dan sudah berada di surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah di surga akan kekal di dalamnya. Mendengar pernyataan tersebut, Israel dibuat kebingungan dan langsung melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris alaihissalam akhirnya tetap berada di surga dan menjadi satu-satunya nabi yang pernah tinggal di surga tanpa mengalami kematian. Lewat surat Maryam ayat 57 dikatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam tersebut memiliki martabat yang tinggi. Dengan kata lain, ia juga mempunyai derajat yang sangat tinggi. Selain menjadi seorang nabi yang soleh, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Idris ke dalam golongan tersebut supaya bisa mempunyai derajat yang tinggi layaknya Nabi Idris alaihissalam. Ada 3 kunci utama yang dapat dilakukan oleh manusia saat ini, mulai dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berhijrah dengan meninggalkan semua bentuk yang dilarang, dan berjihad atau bersungguh-sungguh menuju ketaatan kepadanya. Nabi Idris juga dikenal sebagai nabi yang giat mempelajari berbagai hal. Uniknya, Nabi Idris juga bersahabat dengan para malaikat. Salah satunya adalah malaikat Israel atau malaikat maut. Persahabatan ini menjadikan malaikat Israel rindu kepada Nabi Idris dan meminta izin kepada Allah untuk bertemu Nabi Idris. Permintaan tersebut dikabulkan dan malaikat Israel pun datang kepada Nabi Idris. Pertemuan dengan malaikat maut. Pada awalnya, Nabi Idris tidak menyadari bahwa orang yang datang ke rumahnya adalah malaikat maut. Malaikat Israel datang dengan menyamar dan membawa banyak sekali buah-buahan. Nabi Idris pun menyambut tamu tersebut dan menawarkan berbagai makanan. Namun ditolak oleh malaikat Israel. Selama 4 hari, malaikat Israel tinggal di rumah Nabi Idris. Namun semakin lama, Nabi Idris semakin curiga dengan tamu tersebut dan menanyakan identitas asli sang tamu. Malaikat Israel pun mengakui bahwa ia adalah malaikat maut. Setelah mengetahui hal tersebut, Nabi Idris meminta malaikat Israel untuk mencabut nyawanya dan mengembalikannya kembali. Permintaan tersebut dilakukan karena Nabi Idris ingin mengetahui rasanya sakaratul maut. Malaikat Israel pun memenuhi permintaan tersebut atas izin Allah. Atas izin Allah, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Rasa sakit yang dialami Nabi Idris membuat malaikat Israel menangis. Kemudian Allah kembali menghidupkan Nabi Idris tidak lama setelah itu. Pengalaman sakaratul maut tersebut membuat Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Beliau tidak tega jika umatnya harus merasakan kesakitan yang sudah dialaminya tadi. Karena pengalamannya tersebut, Nabi Idris semakin giat berdakwah dan mengajak kaumnya berbuat kebaikan dan melakukan kebenaran. Di lain waktu, saat Nabi Idris sedang beribadah bersama malaikat Israel, Nabi Idris kembali meminta sesuatu yang unik. Permintaan kali ini adalah untuk melihat surga dan neraka. Atas izin Allah, permintaan ini pun kembali dikabulkan. Pertama, malaikat Israel mengajak Nabi Idris melihat neraka, tempat yang sangat ditakuti bahkan oleh para malaikat sekalipun. Begitu dekat dengan neraka, Nabi Idris langsung pingsan. Penjaga neraka yang menakutkan terlihat menyiksa dan menyeret manusia yang durhaka semasa hidup. Belum lagi suasana yang mencekam dengan kobaran api dan bunyi gemuruh yang menakutkan. Nabi Idris tidak pernah melihat tempat yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka yang beliau lihat saat itu. Suasana tersebut membuatnya menjadi lemas. Selanjutnya, malaikat Israel mengajak Nabi Idris melihat surga.
Di sana Nabi Idris juga hampir pingsan karena keindahan dan pesona yang beliau lihat. Sungai yang bening seperti kaca, pohon dengan batang dari emas, istana yang megah, dan buah-buahan yang ranum dan harum membuatnya ingin menetap di surga. Namun, surga hanya bisa ditempati oleh orang yang telah meninggal dan melalui hari perhitungan setelah kiamat. Pemandangan surga dan neraka yang dilihat Nabi Idris hari itu membuatnya bertekad untuk terus beribadah kepada Allah sampai hari kiamat datang. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.